5 orang calon TKW di Kota Malang nekat melompat dari lantai 4 gedung Balai Latihan Kerja Luar Negeri yang juga sebagai tempat penampungan. Mereka mengaku nekat melakukan aksi tersebut lantaran sering disiksa dan tak pernah diberi waktu libur. Akibat kejadian ini, 3 orang mengalami luka-luka dan dirawat di rumah sakit. Aksi nekat 5 calon TKW melompat dari lantai 4 ini membuat warga Jalan Rajasa, Bumiayu, Kota Malang heboh. 3 dari 5 calon TKW yang melakukan aksi nekat ini mengalami luka di bagian kaki dan kepala. Saat ditolong warga, mereka mengaku tak tahan lagi tinggal di Balai Latihan Kerja Luar Negeri ini dan mengaku disiksa serta tidak diberikan jam libur oleh pengelola balai. Menurut warga sekitar balai, aksi nekat para calon TKW ini terjadi pada malam hari. Saat itu warga mendengar permintaan tolong. Para calon TKW ini juga meminta warga untuk menyembunyikan keberadaan mereka lantaran takut dibawa pihak keamanan Balai Latihan Kerja. Namun lantaran warga ketakutan, warga memilih untuk membawa para calon TKW ini menjauh terlebih dulu dari lokasi balai. Balai Latihan Kerja ini memang tertutup dari warga sekitar. Para penghuni balai tak pernah berinteraksi dengan warga. Hanya ada beberapa orang yang sesekali membeli dagangan milik warga, namun tak pernah mengobrol. Kalau aktivitasnya sih mas tertutup ya. Saya nggak pernah lihat, paling cuman dari atas tuh mbaknya dada mbak gitu. Kayak seneng gitu loh mas lihat orang-orang di bawah kayak pengen bebas, nggak ngerti saya. Tapi pernah lihat ada sekitar 4 atau 5 orang, mungkin kepercayaan ya. Sering beli bakso di sini. Nah kalau aktivitas sehari-harinya enggak, cuman paling kayak dengar suara mbaknya jemur baju. Terus kalau hari Minggu itu biasanya dengar suara senam. Karaoke biasanya ada. Terus kayak kegiatan sekolahnya itu bahasanya itu mas kayak bahasa Hongkong ada kedengeran. Kalau lain itu nggak pernah. Tapi kalau hubungannya dengan warga bagaimana? Nggak ada mas, nggak ada. Memang nggak pernah kelihatan. Terkait peristiwa ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan meminta keterangan sejumlah pihak, baik calon TKW dan pengelola balai. Polisi juga akan memeriksa legalitas Balai Latihan Kerja yang juga tempat penampungan calon TKW tersebut. Sekitar pukul jam 9 kita dapat laporan ada orang melompat dari PJTKI, kemudian dari sana kita langsung mendatangi ke TKP. Kita sempat melakukan olah TKP di sana. Kita masih mengumpulkan beberapa saksi-saksi. Untuk korban sendiri, pada saat kemarin kita datang memang belum bisa kita tanya keterangan. Jadi kita masih hari ini progres kita adalah memeriksa saksi-saksi sebut saja. Simon Alfredo melaporkan. Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang melakukan eksekusi pengosongan terhadap barang tidak bergerak berupa sengketa tanah seluas lebih dari 1.500 meter persegi. Eksekusi ini diwarnai aksi penolakan oleh seorang warga dan sebuah lembaga pendidikan yang merasa memiliki hak atas tanah dan bangunan di atas lahan sengketa. Sedikitnya, sebanyak 114 siswa TK terancam kehilangan tempat belajar. Eksekusi pengosongan terhadap barang tidak bergerak berupa sengketa tanah ini dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang. Eksekusi ini dilakukan terhadap lahan seluas sekitar 1.500 meter persegi yang berada di Desa Karangduren, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Di tanah sengketa tersebut sudah berdiri sejumlah bangunan rumah warga serta lembaga pendidikan. Bahkan salah satu warga pemilik rumah di atas lahan sengketa tersebut secara terang melakukan penolakan atas eksekusi tersebut, sehingga membuat proses eksekusi sempat tertunda. Seorang warga ini merasa tanah serta rumah yang mereka bangun ini secara sah dibeli dari pemilik dan sudah terbit akta jual beli. Selain warga, proses eksekusi ini juga diwarnai penolakan oleh pihak lembaga pendidikan yang mengklaim baik taman kanak-kanak ataupun lembaga pendidikan Al-Quran yang didirikan di atas tanah tersebut merupakan tanah resmi milik mereka. Mereka juga tidak pernah mendapat pemberitahuan terkait adanya sengketa ataupun eksekusi ini. Sedikitnya sebanyak 114 siswa di lembaga pendidikan yang berdiri di atas lahan sengketa ini terancam tak memiliki tempat belajar mengajar. Kepala Taman Kanak-kanak tersebut mengatakan pihaknya akan tetap mempertahankan lembaga pendidikan tersebut. Bahkan Kepala Taman Kanak-kanak tersebut akan mengirimkan surat pada Presiden Joko Widodo. Saya akan melaporkan kerja Kemensos ke Bapak Jokowi dan saya akan tetap mempertahankan ini. Saya punya hak, saya punya bukti AJB bahwa ini adalah milik orang tua saya. Saya di
di sini sejak tahun 2025 sampai sekarang. Dan saya tidak pernah menjual ke siapapun. Kalau memang ada eksekusi, harusnya ada tembusan kepada institusi pendidikan. Saya tidak akan pernah pergi dari sini dan ini tetap akan saya pertahankan. Saya punya bukti jual beli AJB yang sah dari pembeli, dari penjualnya. Atas nama jenengan ya? Atas nama orang tua. Orang tua jenengan. Iya. Sementara pihak pengadilan menyatakan proses eksekusi ini sudah dilakukan sesuai prosedur dan 3 kali proses pemberitahuan pengosongan tanah sengketa ini sudah dilayangkan kepada pihak termohon, namun selalu diabaikan. Untuk keberlangsungan kegiatan belajar mengajar, pihak pengadilan menyerahkan kepada pihak desa dan pemohon. Kepala desa setempat mengaku akan mengupayakan relokasi terhadap taman kanak-kanak tersebut. Pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat sebelum lembaga pendidikan tersebut mendapat tempat yang baru. Pemerintah desa meminta untuk tidak mengosongkan TK Bahrul Ulum tersebut. Hingga kini pihak desa dan pemohon masih mencari tempat pengganti untuk keberlangsungan pendidikan para siswa. Sementara untuk sebagian warga yang menempati bangunan di atas sengketa, perlahan sudah melakukan pengosongan bangunan. Di luar dari konteks nggak mengikuti dalam proses hukum, kami sebagai pemerintah desa langsung mengadakan kesepakatan bersama antara pihak pemohon sama desa, kesepakatan untuk merelokasi anak sekolah. Jadi ini masih sebatas tertulis hitam di atas putih adanya kesepakatan untuk merelokasi TK yang jumlahnya kurang lebih 114 orang. Yanto Yanjung melaporkan. Guna memulihkan psikis dan trauma anak didik di sekolah SPI Kota Batu yang sebelumnya diterpa masalah dugaan kekerasan seksual dan eksploitasi ekonomi akibat ulah founder atau pendiri sekolah yang kini sebagai terlapor di Polda Jawa Timur. Pihak sekolah berencana menggandeng Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Hal ini bertujuan agar aktivitas proses belajar mengajar di sekolah SPI tidak terganggu. Kepala Sekolah SPI mengatakan, persoalan yang dihadapi sekolah SPI merupakan masalah besar sehingga pihak sekolah berusaha menyelamatkan sekolah dan peserta didik ke depan agar proses belajar mengajar di sekolah SPI tetap lancar, tidak terganggu oleh dampak permasalahan yang terjadi selama ini. Terkait penyelamatan sekolah dan peserta didik, pihak sekolah telah mendapat support dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia. KPAI berencana akan melakukan pendampingan kepada peserta didik guna memulihkan psikis maupun trauma yang ditimbulkan dari permasalahan dugaan kekerasan seksual maupun eksploitasi ekonomi di sekolah SPI. Terlepas dari permasalahan yang terjadi di sekolah, yakni adanya dugaan kekerasan seksual dan eksploitasi ekonomi, pihak sekolah SPI berharap sekolah maupun peserta didik yang ada perlu diselamatkan dan dilindungi agar psikis dan trauma tidak lagi menghantui peserta didik. Ya, pada prinsipnya adalah kami sangat bersyukur sekali dengan kedatangan beliau-beliau karena dengan pendampingan yang akan beliau lakukan terutama secara psikologis kepada siswa kami yang ada di sini itu menjadi sebuah support besar yang luar biasa untuk siswa-siswi dalam supaya pembelajaran tidak terganggu, keadaan SPI pun juga tetap kondusif dan mereka pun juga mendapatkan layanan pendidikan yang baik dan tidak mengurangi esensi dari kualitas mutu pendidikan yang selama ini kami lakukan. Yang jelas beliau bersama dengan kami tadi menyepakati bahwa kita akan ada hubungan yang terus berkesinambungan. Beliau pun juga bersedia untuk melakukan pendampingan gitu, bagaimana upaya kami supaya kita memberikan layanan pendidikan ini berkualitas, intinya seperti itu. Yanto Yanjung melaporkan. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Akibat pemberlakuan sistem buka tutup jalan karena proses perbaikan pelengsengan pinggir jalan, antrian panjang kendaraan terjadi di Jalan Raya Pujon, Kabupaten Malang. Antrian kendaraan ini terjadi mulai pagi hingga sore hari. Beginilah yang terlihat di Jalan Raya Ngeprih, Pujon, Kabupaten Malang. Pengerjaan perbaikan pelengsengan di pinggir jalan berdampak pada terjadinya antrian panjang kendaraan. Antrian panjang kendaraan ini terjadi karena pemberlakuan sistem buka tutup jalan
untuk 2 arah kendaraan secara bergantian. Terlebih menjelang libur akhir pekan terjadi peningkatan volume kendaraan. Perbaikan pelengsengan pinggir jalan ini pada penghujan, beberapa titik pelengsengan rusak akibat tersapu banjir, sehingga rawan terjadi longsoran badan jalan ketika penghujan datang. Perbaikan jalan ini sudah hampir semingguan dengan menggunakan alat berat untuk mengatur aliran air sekaligus menggali untuk pondasi baru. Menurut salah seorang warga menjelaskan, setiap hari antrian panjang kendaraan terjadi. Terlebih jalan provinsi ini tidak pernah sepi dari aktivitas kendaraan karena menghubungkan Batu dengan Jombang, Kediri, dan kota lainnya di Jawa Timur. Di lokasi terlihat 2 alat berat sedang melakukan penggalian bagian pondasi di kawasan Sungai Kunto Pujon. Sementara antrian panjang kendaraan terjadi di 2 lajur jalan sepanjang puluhan meter. Iya, pokoknya 1 minggu sampai 1 minggu. Pak, arusnya panjang Mbak ya ini? Oh, panjang. Ini sampai Selorjo itu loh. Selorjo. Mulai jam berapa biasanya ramainya Pak? Padatnya? Sampai jam 7 malam. Jam 7 malam Mbak ya? Kebanyakan dari arah mana nih arus Ya, dari, padatnya? Arah Kediri, Jombang, Ya. lewat sini. Ya. Dari Malang mau ke Kediri, Jombang. Berarti setiap hari Pak ya ini? Setiap hari. Mulai pagi sampai malam? Kan ini termasuk jalan-jalan utama ini. Jalan utama Pak ya? Kenapa itu Pak? Pelengsengannya, anunya? Roboh? Itu kan kan ininya bau jalannya ini Oh, turun Pak ya? turun ya. Turun akibat banjir kemarin Pak ya? Akibat banjir. Jadi sekarang setiap hari panjang antrian Pak ya? Oh iya. Yonik Mawan melaporkan. Sementara itu, akibat ramai dilintasi kendaraan berat, jalan penghubung antar wilayah di Kabupaten Malang mengalami kerusakan. Badan jalan amblas dan berlubang besar sehingga mengganggu kelancaran aktivitas pengguna jalan. Tidak hanya itu, ketika hujan turun, lubang jalan berkubang air hujan dan kerusakan semakin parah. Beginilah pemandangan di Jalan Desa Sidodadi, Ngantang, Kabupaten Malang. Jalan penghubung Malang menuju Blitar ini sudah cukup lama mengalami kerusakan dan belum ada perbaikan sepenuhnya, sehingga di beberapa titik kerusakan semakin parah dan sangat mengganggu aktivitas pengguna jalan. Kondisi badan jalan berlubang dan turun dalam sehingga jalan menjadi bergelombang parah, terutama ketika dilintasi truk bermuatan material bangunan. Rusaknya jalan ini salah satunya diakibatkan beratnya beban kendaraan yang melintas, karena setiap hari ramai dilintasi truk bermuatan pasir dan batu, khususnya dari arah Blitar menuju Malang. Tidak ada pembatasan berat beban kendaraan dan muatan, dan diduga melebihi tonase sehingga badan jalan tidak kuat menahan beban, sehingga rusak parah terutama pada tanjakan dan turunan serta tikungan jalan. Menurut salah seorang warga menjelaskan, kerusakan jalan ini tidak hanya akibat beban kendaraan yang melintas, tetapi juga akibat sering meluap ke badan jalan ketika hujan turun, sehingga lubang jalan semakin lebar dan juga dalam. Di lokasi terlihat kendaraan truk melintas dengan perlahan akibat berat beban muatan ketika melintas di jalan menurun sehingga menimbulkan antrian di belakangnya. Tidak hanya itu, akibat kondisi jalan bergelombang bisa membahayakan pengguna jalan terutama pada malam hari. Banyak pihak berharap perbaikan jalan disesuaikan dengan kondisi kebutuhan jalan untuk kendaraan berat sehingga jalan bisa lebih awet dan aspal jalan bisa bertahan lama. Jalannya masih belum ada perbaikan Pak ya? Belum, masih lama. Masih lama Pak? Ini kondisinya sudah Pak ya? Termasuk parah Pak ya? Ya, Pas tikungan ini? Parah. Parah. Menghubungkan mana-mana ini Pak? Menghubungkan mana ke mana ini? Ini jalur ke Blitar ke Malang. Jalan provinsi berarti Pak ya? Iya. Tapi setiap hari ramai yang melintas. Rame. Kadang macet-macet itu, Pak. Sampai jam berapa biasanya Pak? Dari pagi ramainya? Pagi sampai malam nggak rame. Rame Pak ya? Mobil material itu rame. Yonik Mawan melaporkan. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Memperingati Hari Donor Darah Dunia, Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Malang dan Perhimpunan Donor Darah Indonesia atau PDDI Malang menggelar aksi sosial donor darah. Donor darah tersebut untuk memenuhi stok darah di PMI Kota Malang sehingga dapat melayani permintaan darah dari masyarakat yang membutuhkan. Ratusan warga Kota Malang Sabtu mengikuti aksi sosial donor darah dalam rangka peringatan Hari Donor Darah Sedunia yang berlangsung di halaman kantor Balai Kota Malang. Masyarakat yang ingin mendonorkan darahnya terlebih dahulu memeriksakan kesehatannya. Warga yang dinyatakan sehat langsung diambil darahnya oleh petugas medis dari PMI Kota Malang. Wali Kota Malang yang juga Ketua PDDI Kota Malang mengatakan,
bahwa untuk memenuhi kebutuhan darah di PMI, ke depan akan terus melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengedukasi, mengajak masyarakat dalam melakukan aksi donor darah. Karena donor darah selain baik untuk kesehatan, juga dapat membantu sesama yang membutuhkan darah. Tentu nanti akan sinergi stakeholder Pentahelik akan kita kuatkan. Menyongsong Hari Donor Darah Dunia, insya Allah kami sudah merancang bangun dengan UJK. Ya. Jadi nanti insya Allah gelaran itu di bulan September atau Oktober nanti akan kita kuatkan lebih masif lagi. Yang walaupun kemarin sudah per kecamatan, ya targetnya 100 tapi terlampaui sampai 200 ya. Nanti akan kita kuatkan sambil nanti penguatan inklusi keuangan, terus nanti ada yang kita sasar adalah pendonor darah. Sambil terus kolaborasi kita dengan PMI tentu, karena motornya sebetulnya dari PDDI, karena bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa donor darah itu ternyata menyehatkan, donor darah adalah bagian amal yang sangat-sangat berharga dan tidak ternilai, ya, tapi juga kita tidak terasa karena dari Tuhan untuk Tuhan, ya. Sementara Ketua PMI Kota Malang menambahkan bahwa aksi donor darah kali ini targetnya 200 kantong darah. Sejauh ini stok darah di PMI Kota Malang masih stagnan dan setiap hari PMI Kota Malang terus melakukan donor untuk memenuhi stok darah di PMI Kota Malang. Kalau dibilang kurang juga enggak ya, pas-pasan gitu. Jadi hari ini keluar kita cari lagi untuk memenuhi kebutuhan. Bu, dengan aksi donor darah yang dilakukan hari ini, targetnya berapa dan harapannya gimana? Targetnya 200 hari ini. Kemudian harapannya ya mudah-mudahan tercapai 200 itu bisa membantu menambah stok kita. Simona Alfredo melaporkan.